Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Sugeng Rianto. Saya adalah guru fisika SMA Harapan Bangsa di Kota Tangerang Selatan. Saya adalah mahasiswa Universitas Bengkulu untuk kegiatan PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Video kali ini digunakan untuk rangkaian kegiatan tersebut dalam rangka uji kinerja, yang mana kami akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik pemanasan global yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kelas 11 IPA. Kemudian pada hari ini, tanggal 12 Juni tahun 2023, kami akan siap melaksanakan kegiatan tersebut. Bapak Ibu, selamat menyaksikan video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Nah sekarang kita akan berlanjut untuk ikut pembelajaran topik kita yang cukup kita rasakan setiap hari, yaitu kita masuk ke topik pemanasan global, ya. Pemanasan global. Jadi ini topik cukup penting untuk kita pahami bersama. Nah sebelum kita mulai, kita akan lakukan dulu doa bersama. Oke, saya minta tolong Josephine ya untuk mimpin doa. Dari situ boleh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Baik, terima kasih Josephine untuk memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita semua diberi anugerah kesehatan, rezeki ya, dan kita doakan orang tua kita juga. Baik teman-teman, presensi dahulu. Hari ini ada Abia, ada Justin, William, Peter, Kaisa, Adelia, Gapa ya. Kemudian backnya Josephine, Brian, Zahari, Gunata, Owen dan Adinda ya. Yang tidak ada hari ini siapa saja berarti? Angges. Siapa beliau? Marcel, terus Raisa, Daryl. Tadi izin Daryl. Brian latihan ya. Terus Flo izin mengantar ibu. Oke teman-teman. Nah kita di daerah pinggiran Jakarta ya. Di rumah kalian pakai AC nggak? Pakai ya. Bisa nggak sehari nggak pakai AC gitu? Bisa. Oh mantap. Beneran ya? Bisa. Iya. Pasti bisa ya. Cuma di Subang ya. Di kita di pinggiran Jakarta ini memang kemarin kalau nggak salah ya berita nasional itu suhunya meningkat ya. Apalagi daerah sekitar itu suhunya tinggi. Oke, nah hari ini topik kita atau tujuan pembelajaran kita ini ya teman-teman, karena kalian kelas 11 semester 2 kurikulum 2013, materinya adalah tentang global warming ya, atau pemanasan global seperti itu. Oke, saya minta tolong William untuk membacakan indikator pertama ini. Pembelajaran kita apa? Ini analisis efek rumah kaca penyebab dampak pencegahan dan pengendalian pemanasan global. Baik, terima kasih William. Jadi menganalisis rumah kaca itu apa, dampaknya bagaimana, dan tugas kita sebagai pemuda generasi penerus bangsa adalah mencari atau mencegah ya, sebisa mungkin pencegahan. Kalau sudah terjadi mungkin pengendalian ya, supaya tidak lajunya cepat seperti itu. Oke, nomor 2 boleh minta tolong Zack untuk membacakan yang keras. Mengevaluasi solusi-solusi pada masalah efek rumah kaca penyebab dampak pencegahan dan pengambilan pemanasan global. Pengendalian. Baik, Global. terima kasih Jack. Nah, tugas berikutnya adalah evaluate ya. Jadi nanti kalian eksplor dari buku bacaan, dari sumber informasi yang berkaitan, mengevaluasi efektif tidak sih solusi yang ada saat ini ya. Nah ini tugas kita bersama untuk membuat bumi kita ini lebih nyaman dan lebih aman.
Oke, berikutnya 4.12.2 ya. Saya minta tolong Dava untuk membacakan 4.12.2. Mulai dari situ. Membuat karya, ide atau gagasan penyelesaian masalah, gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Oke, baik. Jadi membuat karya ya, create something, sesuatu ya, baik itu digital ataupun nanti hard copy ya. Nah, untuk sana teman-teman nanti akan melakukan serangkaian kegiatan. Baik. Nah, berikutnya Pak Sugeng akan membacakan tujuan pembelajaran ya. Kalau tadi itu adalah indikator apa saja nih teman-teman yang akan peroleh. Nah, sekarang adalah tujuan pembelajaran. Oke, karena tadi adalah menganalisis ya, analisis kenapa sih kok terjadi efek rumah kaca, kok gerah kita ketika di rumah, nah atau di luar mungkin menyengat ya ketika kita kena terik matahari seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman nanti akan dengan rasa ingin tahu kalian yang tinggi, dan nanti kalian akan mempresentasikan ya apa yang telah kalian pelajari, artinya mengkomunikasikan seperti itu, menggunakan metode sains ya, menggunakan metode ilmiah. Jadi satu, menganalisis efek rumah kaca dengan semangat kerjasama, nanti akan kita nilai kolaborasi setiap grup. Dan kemudian kalian mengkomunikasikan ya, menyampaikan dengan benar seperti itu, dan menerima masukan dari kelompok lain dengan benar juga. Oke, nah berikutnya adalah mengevaluasi ya, tadi sudah disampaikan apa yang sudah teman-teman peroleh, solusinya nanti dievaluasi. Nah, nomor 3 adalah menyajikan bisa berupa gagasan kalian menggunakan mind map ataupun nanti menggunakan poster ya, pakai Canva. Nah, ini kaitannya dengan yang 4, yaitu membuat karya poster. Oke ya teman-teman, itu planning kita ya. Sebelum ke sana, Pak Sugeng akan memberikan satu video, mudah-mudahan ini lancar. Pernah lihat video ini belum ya? Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk kekeringan. Mulai langkah pertama yaitu identifikasi masalah ya. Jadi tadi sudah disampaikan dari video tadi secara singkat, mencuplik dari berita online ya. Ada yang dari detik.com, ada yang dari Kompas, kalau ya, Liputan 6. Nah, kita akan bagi kelompok dulu ya. Kita akan bagi kelompok, membentuk kelompok. Oke, kita akan coba menerapkan demokrasi ini. Kelompoknya. Oke, berikutnya pembagian anggota. Ini mau di random atau seperti ini? Seperti ini. Yakin? Iya. Yakin? Ini aja ya. KPD ya, lembaga kerja peserta didik. Mana dia? Sebentar. Pak, ini ya kan? Gunakannya ya, baca secara seksama tentunya. Yang kedua adalah ini hanya salah satu sumber ya, bisa mengambil sumber yang lain. Orientasi masalah ya. Teman-teman tadi coba klik link ini, kalian akan kembali tadi ke Google saya tadi ya. Ini problem tadi yang banyak tadi, dari detik, dari informasi yang lain. Nah, kira-kira 15 menit teman-teman pilih satu masalah yang menurut kalian itu urgent ya, silakan kolaborasi, diskusi. Misalkan ya, dari detik, dari Liputan 6, dari yang lain, masing-masing baca. Terus kalian komunikasikan, menurut saya topik ini yang urgent dan penting untuk saya angkat ya, seperti itu. Butuhkan sumber teori ya teman-teman. Kalian boleh next page ya. Di sini Pak Sugeng sudah ada teori singkat ceritanya. Nah, ini sebenarnya mind map kita ya teman-teman. Kalian mau lihat apa? Misalkan mau lihat upaya, nah, upayanya 1/4. Upaya apa lagi? Penanggulangan ya, seperti itu. Penanggulangan. Dampaknya apa saja? Nah, ini mind map-nya. Atau lebih detailnya di sini nah. Ya, di sini. Nggak tahu nih kalian sudah sampai mana ya pendalaman materinya. Mana dia? Sekarang kalian bersama kelompoknya
targetkan bagi tugas ya teman-teman. Bagi tugas kan ada 3 KBD. Satu menggunakan pet Celeredo, yang kedua adalah membuat poster untuk penanggulangan efek rumah kaca atau pemanasan global. Nah di sini Pak Sugeng sudah menyediakan karton yang untuk mencurahkan hasil pemikiran kalian nanti. Solusi ya. Iya betul. Dari sini ada juga. Of the general award. Oh iya, ya, ada pertanyaan. Ada 3. Ambil 3 masalah, terus kalian ranking the most, nomor 2 dan nomor 1. Sekalian reasonnya apa? Caca ya, saat ini fase kita sedang mengidentifikasi 3 masalah. Boleh dari pengetahuan kalian ya, atau dari membaca ya, dari sumber apapun. Ini banyak di situ. Yang udah susah dong. Itu udah paling panjang. Okay, we're gonna make the effect. Oke, siap ya. Saya maju boleh. Yuk. Dari kelompok Einstein mau ada Owen, ada Gunta, Arka, Mizak, dan Adinda. Kita akan bahas tentang 3 masalah yang penting untuk pemanasan global. Dan yang masalah satu adalah penebangan pohon. Dampaknya penebangan pohon adalah 1. Kualitas udara menurun. 2. Kerusakan habitat. 3. Tingkat penyerapan air menurun, jadi banjir. Dan terakhir longsor. Yang kedua ada bahan bakar, kualitas udara menurun atau CO2. Yang kedua tidak dapat didaur ulang, dan yang ketiga tidak nasab. Dan yang terakhir limbah. Dampaknya adalah yang pertama penyumbatan saluran air atau banjir, yang kedua kerusakan ekosistem laut, dan yang terakhir penyebaran wabah penyakit. Jadi nomor ini menurut kalian urutan the most sampai the least ya? Iya. Oke, terima kasih banyak atas presentasinya. Kita pertama dong. Oke, akan tunjuk kelompok mana yang menyampaikan materi. Ada le? Oke, boleh dilaporkan progresnya ya. Kalian sebentar ya, kelompok ini akan menyampaikan gagasannya. Ya, ini bertiga nih. Selamat pagi semuanya. Kami dari grup Maxwell yang terdiri dari saya, Dava, Renya, Josephine, dan Adelia akan membahas tentang pemanasan global. Jadi pemanasan global adalah pemanasan permukaan bumi yang terjadi karena utamanya adalah aktivitas pembakaran bahan fosil. Itu contohnya adalah penggunaan kendaraan pribadi, dan untuk menguranginya kita bisa lebih banyak berjalan kaki dan menggunakan transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar fosil. Untuk yang kedua ada penebangan pohon atau hutan, dan ini mengakibatkan kurangnya oksigen yang diproduksi oleh pohon, dan juga semakin banyak konsentrasi karbon dioksida yang akan meningkatkan kayak green gas yang berbahaya untuk pemanasan global. Dan untuk menguranginya, kita bisa lebih banyak untuk menanam pohon di sekitar kita. Terus yang ketiga adalah limbah pertanian dan peternakan. Itu bisa disebabkan dari limbah dari pupuk dan kotoran hewan. Dari limbah dan pupuk kotoran hewan itu bisa menghasilkan emisi gas yang berbahaya yang bisa menyebabkan pemanasan global. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Atas hasil pemikirannya ya. Kelompok Newton boleh disampaikan hasil diskusi perihal penyebab utama
adanya pemanasan global. Boleh diterangkan? Halo semuanya, kita dari grup Newton. Kita sekarang berpresentasi tentang pemanasan global. Penyebab pemanasan global. Jadi penyebab pemanasan global kita ada 4, yaitu emisi gas bahan bakar kendaraan, gas limbah industri, kerusakan hutan, sama limbah peternakan dan pertanian. Kita pilih emisi gas bahan bakar kendaraan menjadi penyebab utama dalam pemanasan global karena banyaknya transportasi yang menggunakan bahan bakar yang tidak bisa diperbarukan. Ini membuat gas rumah kaca menyebar keluar yang berasal dari mesin kendaraan. Tetapi sebenarnya satu kendaraan itu tidak sebanding dengan gas limbah industri, kerusakan hutan, limbah peternakan dan pertanian. Tapi karena banyaknya kendaraan di dunia, itu bisa mengalahkan produksi gas rumah kaca dibanding 3 lainnya, itu gas limbah industri, kerusakan hutan dan limbah peternakan dan pertanian. Terima kasih kelas. Jadi teman-teman sudah masuk ya dalam pemikiran kalian topik kita, tahap penyelidikan. Nah, kegiatan 1, apa yang harus kalian dapatkan dari kegiatan 1? Coba baca ini ya. Membedakan karakteristik atmosfer dan suhu global akibat adanya efek rumah kaca. Kita dipinjam aplikasi ini, efek Keller itu. Nomor 2 adalah teman-teman menentukan pengaruh lapisan gas rumah kaca terhadap suhu global. Kegiatan 3, ini yang pincas kegiatan 3 teman-teman. Kalian simak videonya, ini menarik nih videonya. Gunung es seluas 5.800 km persegi atau setara luas Pulau Bali akhirnya mencair hilang. Oke, itu ya teman-teman. Ini untuk kegiatan 3 nih. Nanti kalian harapannya bisa menjawab ini ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Boleh mulai dari sekarang? Kasihan ya. Sekarang kita akan undi grup mana yang akan maju. Oke ya, semuanya udah siap? Justin, coba kamu klik grup mana yang akan maju. Selamat pagi teman-teman saya, teman-teman yang sedang. Kita dari grup Einstein. Member of our group ada Dinda, Awan, Zach, Arka, sama Winta. Di sini kita akan menganalisis informasi lempengan gunung es yang terpecah dan terbawa arus. Jadi tadi masalah yang terjadinya perpecahan lempengan pada bagian es, itu masalah in generalnya. Terus juga efek secara jangka panjang masalah yang dapat terjadi itu adalah kerentanan hilangnya gunung es dikarenakan terjadi perpecahan tadi, sama juga kenaikan volume air laut bisa kenaikan volume pada air laut juga bisa terjadi karena hilangnya gunung es tadi. Terus juga proses terjadi pemanasan global pada kasus tersebut, dari yang mencairnya es kutub itu meningkatkan suhu atmosfer akibat pemanasan global tadi itu. Terus juga menyebabkan lapisan es kutub di laut Arktik ataupun Antartika, jadi Arktik di utara, Antartika di selatan berkurang dan mencair. Yang ketiga itu dampak yang terjadi dari pemanasan global. Suhu bumi mulai meningkat sehingga lapisan es di bumi mulai menurun atau berkurang atau juga bisa dibilang pecah. Jadi kita ngambil subjeknya es karena sesuai video yang dibahas tadi, dampak terbesarnya hilangnya itu bisa gunung es. Jadi semakin lempengan tadi hilang, dia pelan-pelan bisa akhirnya gunung esnya hilang dalam beberapa dekade. Hal ini diakibatkan oleh pemanasan global tadi. Jadi itu adalah dampaknya. Lalu yang terakhir, masalah tersebut. Yang pertama tentu saja menjaga kelestarian alam, seperti kayak simple things yang nanam pohon atau nggak boleh nebang pohon biar konsentrasi oksigen jadi kayak semakin nambah, jadi bukan karbon dioksidanya yang nambah, jadi tetap terjaga suhu buminya.
terus juga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, sama yang terakhir mengontrol pemakaian listrik. Sekian dari poster kita tentang kegiatan 3. Terima kasih. Terus kita ngopi sambil ini dalam hari kerja tunggu suhu tidak berubah lagi. Kemudian catat suhu aktif pada SABI, mendapatkan jumlah awan dengan mengatur pada bagian number of cloud, dan mulai langsung itu pas masa S sebelum manusia membuat masyarakat seperti sekarang, sebelum ada kota, sebelum ada masyarakat apapun. Jadi pertama adalah atmosfer pertama adalah ice age. Jadi komposisinya ada awan, nggak ada. Terus suhu dengan yang setahun adalah 7,7 dan lapisan 3 5,8. Jadi itu yang paling panas. Dengan dua tabel ini kita melakukan analisis. Pertanyaan yang pertama adalah berdasarkan data tabel 1 atmosfer manakah yang memiliki suhu global terpanas, dan dari tabelnya kita melihat bahwa 2020 memulai suhu dengan 14,9 dengan awan. Yang dibanding sama lain 13,7, 13,6 dan 7,9. Kita pertanyaan nomor 3 adalah berdasarkan pada tabel 2, bagaimanakah pengaruh lapisan Makassar terhadap suhu global. Lapisan menangkap partikel infrared, maka suhu global semakin panas. Dan nomor 4 adalah berdasarkan hasil percobaan faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan suhu global. Kita jawabannya tingkat absorpsi lapisan ozon dari kegiatan kedua, kelebatan awan dari kegiatan 1, dan tingkat albedo atau sama dengan tingkat pangkulan daratan yang diketahui dengan kegiatan yang kedua. Pertanyaan nomor 5, menghilangkan gas rumah kaca adalah hal yang tidak mungkin. Apakah pernyataan tersebut benar? Jelaskan alasanmu. Menurut kita masih mungkin menghilangkan gas rumah kaca, tapi dengan cara menanam pohon untuk meningkatkan gas-gas yang sehat untuk atmosfer kita. Selesai. Terima kasih untuk mendengarkan. Terima kasih banyak untuk Einstein, sudah cukup komprehensif. Oke, grup Agam. Maxwell. Oke, Maxwell. Kami dari grup Maxwell, yang terdiri dari aku, Josephine, Adel, Reina, dan Java. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kita. Mulai dari kegiatan yang pertama. Yang pertama, suhu tanpa awan itu adalah 13,8 Celcius. Lalu yang dengan awan 4,4 Celcius. Dan yang kedua itu adalah di saat ice age. Yang kita temukan adalah suhunya 7,5 Celcius. Lalu di tahun 1750 suhunya 13,6. Dan untuk komposisi atmosfer semuanya ini sama, mungkin hanya presentasinya yang beda. Jadi terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, azot, dan beberapa gas lainnya. Untuk jumlah lapisan, tanpa lapisan adalah minus 9,3 Celcius. Untuk satu lapisan ada 4, suhunya adalah 40. Kegiatan 1 dan 2. Berdasarkan data tabel 1, atmosfer manakah yang memiliki suhu global terpanas? Menurut kita, suhu global terpanas adalah pada tahun 1750, karena kita ngitungnya itu yang ice age sama 1750. Nah, itu lebih tinggi 1750 dengan suhu 13,6 derajat Celcius. Terus yang kedua, berdasarkan data tabel 1, bagaimanakah pengaruh awan terhadap suhu global? Kita jawab, membuat suhu menurun maka membuat udara semakin sejuk. Terus nomor 5, menghilangkan gas rumah kaca adalah hal yang tidak mungkin. Apakah pernyataan tersebut benar? Jelaskan alasannya. Menurut kita itu tidak mungkin untuk menghilangkan 100%. Namun kita bisa mengurangi efek
rumah kaca dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menggunakan tenaga listrik secara efisien dan lainnya. Terus kesimpulan kegiatan 1 dan 2, membedakan karakteristik atmosfer dan suhu global akibat adanya efek rumah kaca. Oke, menganalisis informasi di kegiatan 3. Jadi yang pertama, berdasarkan kasus tersebut, identifikasi masalah yang terjadi. Masalah yang terjadi di kasus tersebut adalah mencairnya gunung es A68 di Antartika. Gunung es tersebut lepas dari Antartika pada Juli 2017 yang disebabkan oleh pemanasan global. Kedua, berdasarkan kasus tersebut, jelaskan proses terjadi pemanasan global pada kasus itu. Jadi proses terjadinya adalah pertama, gunung es A68 tersebut terlepas dari ice shelf Larsen Sea di tepi semenanjung Antartika. Kemudian dia mengapung ke utara setahun kemudian. Lalu dia berputar dari Atlantik Selatan ke pulau South Georgia, di mana tempat banyaknya gunung-gunung es yang hilang. Namun tidak langsung hanyut di South Georgia, tapi dia terpecah oleh gelombang air hangat dan suhu udara yang lebih tinggi di Atlantik. Terakhir, prosesnya adalah gunung es tersebut hancur berkeping-keping yang sangat kecil sebelum dia mencair. Berdasarkan kasus tersebut, identifikasi dampak yang terjadinya pemanasan global. Jadi dampak dari pemanasan global dari kasus tersebut adalah mencair dan menghilangnya gunung-gunung es di Antartika. Dari kasus gunung es A68 ini sebenarnya sudah diperkirakan oleh ilmuwan-ilmuwan, tetapi hal ini terjadi jauh lebih cepat dari yang dipertimbangkan. Menurut Martin O'Leary, lapisan es di dunia kini berada di dalam posisi yang sangat rentan. Di kedepannya permukaan air laut dunia akan naik sehingga akan lebih banyak terjadinya hilangnya gunung-gunung es. 3 alternatif solusi untuk pemanasan global. 1. Mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dengan menggunakan kendaraan alternatif seperti sepeda, bicep, atau memperbanyak berjalan kaki. 2. Mengurangi efek gas rumah kaca dari penebangan hutan dengan menanam pohon di sekitar. 3. Mengurangi efek emisi gas dari limbah pertanian dan peternakan dengan salah satu contoh adalah mengganti pupuk dengan pupuk kompos. Oke, kesimpulannya, jadi pemanasan global memiliki definisi pemanasan permukaan bumi yang menghasilkan naiknya suhu rata-rata global. Lalu penyebab pemanasan global adalah aktivitas manusia, seperti contohnya tadi yang disebutkan oleh Renya. Yang pertama, adanya penggunaan bahan bakar fosil, lalu penebangan hutan atau pembakaran hutan, lalu kotoran dari limbah pupuk dan kotoran hewan. Sekian dari jawaban-jawaban kita. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih untuk Maxwell ya. Oke, tadi saya paparkan ya secara detail kronologis di hidupnya ya. Dan juga analisis dari PET Gallery. Oke, grup Newton. Terdiri dari saya, William, Peter, Kaisar, Justin, sama Bia. Kita akan menjawab soal kegiatan 1 sampai kegiatan 3. Di kegiatan 1 ini kita menginvestigasikan faktor-faktor yang menyebabkan suhu dalam bumi ini menaik dan turun. Jadi di sini ada faktor komposisi atmosfer dan awan. Jadi ya, di sini kita bisa melihat dalam investigasi kita, jadi ya, suhu dalam bumi ini meningkat dalam faktor komposisi atmosfer, karena dalam komposisi atmosfer dari 1950 dari Ice Age sampai 1950 semakin menaik dikarenakan faktor-faktor seperti dekomposisi hal organik itu. Sebenarnya di sini komposisi atmosfer ada 4, yaitu karbon dioksida, metan, N2O dan H2O. Tapi di sini kita hanya menuliskan CO2. Pertama, kita akan identifikasi masalah, dan yang kita diberi kasus masalahnya adalah gunung es luas Pulau Bali hancur dan mencair.
prosesnya itu karena proses pecahnya gunung es yang seluas Pulau Bali atau disebut K68 itu karena suhu air laut dan udara yang meningkat di Atlantik, disebabkan oleh gelombang air laut yang menghantam gunung es tersebut dan pemanasan global. Lalu solusinya sama dengan cara kita mengurangkan pemanasan global, yaitu menggunakan sumber energi bersih daripada bahan bakar fosil, menggunakan transportasi umum agar transportasi in general itu murah, dan menanam pohon yang pasti. Terima kasih. Oke. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatkan suhu dan rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Terus penyebab pemanasan global adalah dari efek rumah kaca, emisi gas bahan bakar kendaraan, gas limbah industri, kerusakan hutan, limbah peternakan dan pertanian. Terus dampak apa akibat pemanasan global? Masalah kesehatan manusia, gangguan ekologis, pertanian, dan terjadi bencana. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Grup Nito luar biasa ya, sudah dalam durasi singkat mampu untuk mengimplementasikan ya, mampu mengkreasi dalam bentuk poster ya. Teman-teman tadi sudah menyampaikan posternya. Nah, baik, ini tadi tahap penyelidikan. Nah, tahap berikutnya kita akan tiba pada bagian refleksi ya. Oke, ini perwakilan dari setiap kelompok ya untuk merefleksikan dari proses awal sampai akhir. Kira-kira dari pembelajaran ini apa hal yang baru yang teman-teman dapatkan ya? Oke, kita mulai perwakilan kelompok Einstein karena sudah presentasi. Berarti secara statement apa ya hal yang kamu dapatkan hari ini? Hal yang saya dapatkan hari ini itu tentu saja kayak apa ya, brief information about like what is global warming, terus juga yang apa yang bisa jadi penyebab global warming, terus of course the effect as well, sama what can we do as a student, do simple things to prevent global warming. Oke, baik. Ada tambahan dari teman-temannya? Ada. Belum ada? Oke, baik. Berikutnya kelompok Maxwell ya, boleh menyampaikan statement. Oke, dari pelajaran kita untuk pelajaran ini memberikan juga banyak pengetahuan tentang terutama global warming. Jadi mulai dari apa itu global warming, dampaknya apa saja, terus apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi adanya global warming di sekitar. Oke, baik. Ada tambahan mungkin? Oke, tidak ada. Oke, kelompok terakhir dari kelompok Newton yang suka PI. Hari ini aku pokoknya belajar itu kayak tentang kita itu belajar tentang global warming. Terus kayak belajar kenapa global warming itu bisa affecting kayak beberapa area gitu, and then apa gimana caranya kayak ice cap itu bisa melting semua gitu, jadi belajar dulu. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak untuk Oke, teman-teman mohon diisi ya, ada 3 form ya. Form pertama adalah refleksi dari teman-teman ya. Hari ini sudah mendapatkan apa saja ya. Kalau kita klik isinya apa sih? Silakan diklik. Oke. Nah, teman-teman coba dijawab ya. Saya dapat menjelaskan tentang pemanasan global. Kalian jawab, kalau yakin jawab iya, kalau tidak tahu sama sekali tidak, ragu-ragu dan seterusnya ya. Nah, saya dapat mempresentasikan produk penyelesaian masalah pemanasan global. Nah, tadi sudah ya, kalian bikin Canva dalam waktu yang singkat, sukses ya. Itu silakan diisi. Ini refleksi pertama. Refleksi nomor 2. Nah, ini refleksi perihal secara umum pembelajaran hari ini teman-teman. Ini kalian jujur ya. Nah, silakan jawab dengan sesungguhnya.
Yang pertama adalah suasana belajar teman-teman. Berikutnya cara menyampaikan materi. Apakah saya menyampaikannya cukup mudah dipahami? Apakah ada sesi tanya jawab? Media pembelajaran ya, media pembelajaran tadi ya ada Illustrator, ada Canva, itu silakan disampaikan. Baik, nah yang terakhir adalah post test. Nah, post test ini teman-teman menjawab lagi ya. Tadi kan di awal sudah menjawab. Nah sekarang nih kalau dijawab kalian nilainya nambah atau tetap atau malah jadi turun ya. Ini silakan dijawab. Oke ya, silakan dikerjakan. Waktunya adalah 5 menit cukup ya. Tidak menangkap. Group Maxwell sudah semua? 3 pertanyaan? Sudah ya? Sudah ya Deva ya? Sip? Your opinion. Kita membuat kesimpulan ya. Jadi tadi sudah setiap kelompok menyampaikan semacam refleksi ya tentang hari ini kita belajar tentang global warming. Solusi dari teman-teman tadi kalau kita lakukan insya Allah akan berkontribusi besar ya untuk mengurangi laju global warming. Tentu teman-teman pahami ya kalau pulang sekolah naik mobil sebenarnya kalau kita ukur CO2-nya ya atau gas yang berbahaya itu sebenarnya sangat tinggi ya. Kalau teman-teman lihat aplikasi sekarang ya Nafas itu wilayah kita Tangerang Selatan ini sebenarnya zona merah ya untuk polusi udara ya karena kontribusi dari PLTU ataupun dari kendaraan aktivitas produktif kita. Sebelum kita tutup, mari kita bersyukur kembali ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar ya. Mudah-mudahan ke depan teman-teman bisa berkontribusi positif ya untuk kebaikan kita bersama ya. Jadi bumi itu bukan untuk kita eksploitasi saja, tapi dia adalah teman kita untuk kita bersama ya. Oke, saya minta tolong untuk mengirim doa Gunata ya. Gunata boleh minta doa maju di sini. Terima kasih untuk mengajari kita, mendidik kita dalam sesi pada ini. Tolong tetapi lo kita supaya kita bisa mengerti apa yang kita sepelajari pada ini. Baik, terima kasih Gunata untuk prayer. Oke, sebelum kita tutup, apa ada yang perlu ditanyakan? Baik. Oke, sampai ketemu di pertemuan besok ya. Saya tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sukses semuanya.